Kerajaan Blambangan adalah kerajaan yang berpusat di ujung paling timur Pulau Jawa. Blambangan dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa. Di abad ke-16, satu-satunya kerajaan Islam yang berarti di Jawa Timur adalah Pasuruan. Daerah lain masih dipimpin penguasa yang beragama Hindu. Kemungkinan besar terjadi perang antara Pasuruan dan Blambangan pada tahun 1540-an, 1580-an dan 1590-an. Rupanya pada tahun 1600 atau 1601, ibu kota Blambangan ditaklukkan. Menurut Babat Jawa, dan juga penulis Belanda Francois Valentin, pada abad ke-17, Blambangan adalah bawahan Surabaya. Namun hal ini diragukan. Yang jelas, Sultan Agung dari Mataram bertahta 1613 sampai 1646 yang menyerang Blambangan tahun 1633 dan tidak pernah dapat menaklukkannya. Tahun 1697, Blambangan ditaklukkan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti, Raja Buleleng di Bali Utara, mungkin dengan bantuan Surapati. Raja Blambangan yaitu Prabu Tawang Alun dikalahkan, dan untuk sementara, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menunjuk perwakilannya untuk memerintah Blambangan. Sementara, I Gusti Anglurah Panji Sakti memberikan kekuasaan kerajaan Blambangan kepada Cokorda Agung Mengwi. Setelah dinikahkan putri Raja Mengwi tersebut, setelah Blambangan dalam kendali Mengwi, ditunjuklah keturunan Prabu Tawang Alun untuk memegang kerajaan Blambangan, yaitu Pangeran Danuningrat, di mana Prabu Danuningrat untuk mengikat kesetiaan, dia beristrikan putri Cokorda Agung Mengwi. Sebelum menjadi kerajaan berdaulat, Blambangan termasuk wilayah taklukan Bali. Kerajaan Mengwi pernah menguasai wilayah ini. Usaha penaklukan Kesultanan Mataram terhadap Blambangan tidak berhasil. Inilah yang menyebabkan mengapa kawasan Blambangan dan Banyuwangi pada umumnya tidak pernah masuk pada budaya Jawa Tengahan, sehingga kawasan tersebut hingga kini memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali juga tampak pada berbagai bentuk kesenian tari yang berasal dari wilayah Blambangan. Silsilah awal kerajaan Blambangan: Empu Witadharma, Empu Bajrastawa, Empu Lempita, Empu Genijaya, Empu Wiranata, Empu Purwanta, Ken Dedes, Mahisa Wongateleng, Mahisa Campaka, Lembutal, Rana Wijaya atau Raden Wijaya, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardana, Kertawijaya, Kri Adi Suraprabawa, Lembu Anisraya atau Minak Anisraya, Mas Sembar atau Minak Sembar, Bima Koncar atau Minak Sumende, memerintah Blambangan pada tahun 1489 sampai 1500. Minak Pentor, memerintah Blambangan 1500 sampai 1541. Minak Gadru, memerintah Prasada atau Lumajang. Minak Gadru menurunkan Minak Lampor yang memerintah di Werdati Teposono Lumajang. Minak Cucu, memerintah Candibang atau Kedaton Baluran. Minak Cucu terkenal dengan sebutan Minak Jinggo, penguasa Jinggan. Beliau berputra Sontoguno, yang memerintah Blambangan pada 1550 hingga 1582. Minak Lampor, Minak Lumpat, sebagai raja di Werdati. Minak Luput,
sebagai Senopati, Minak Sumendi sebagai Karemon atau Agul-Agul. Kemudian Minak Lumpat atau Sunan Rebut Payung, berputra Minak Seruyu atau Pangeran Singosari atau Sunan Tawang Alun pertama. Pangeran Singosari menaklukkan Mas Kriyan dan seluruh keluarga Mas Kriyan, sehingga tidak ada keturunannya. Sunan Tawang Alun pertama memerintah wilayah Lumajang, Kedaung dan Blambangan pada tahun 1633 sampai 1639. Gusti Sunan Tawang Alun pertama memiliki putra, Gede Buyut, Mas Ayu Widarba, Mas Lanang Dangiran atau Mbah Mas Brondong, Mas Senepo atau Mas Kembar, Mas Lego. Selanjutnya Mas Lego menurunkan Mas Suranggati dan Mas Surodilogo atau Mbah Kopek, sementara Mas Lanang Dangiran menurunkan Mas Aji Reksonegoro dan Mas Danuwiryo. Silsilah setelah Tawang Alun pertama, Mas Senepo inilah yang kemudian memerintah Kedaton Macan Putih, bergelar Susuhunan Gusti Prabu Tawang Alun, di mana beliau memerintah pada wilayah Kerajaan Blambangan tahun 1645 hingga 1691. Pada masa pemerintahan Susuhunan Gusti Prabu Tawang Alun, Blambangan maju dengan pesat, di mana kekuasaannya menyatu hingga ke Lumajang. Gusti Prabu Tawang Alun memiliki 2 permaisuri dan beberapa selir, sehingga terjadi beberapa garis keturunan. Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun memiliki putra-putri dari Mas Ayu Rangdiah. Rangdiah adalah selir Sinuhun Gusti Adi Prabu Sultan Agung Mataram, di mana ketika Rangdiah sedang hamil 3 bulan diserahkan pada Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun. Pangeran Pati menikah dengan Putri Untung Surapati, menurunkan Pangeran Putro atau Mas Purbo atau Danurejo. Sementara itu, Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun dari permaisuri lainnya, yaitu Mas Ayu Dewi Sumekar, menurunkan Dalem Agung Macanapuro, Dalem Pati Sasranegoro atau Pangeran Dipati Rai, Pangeran Ketah, Pangeran Mancanegara, Pangeran Gajah Binarong. Sementara dari para selir, Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun menurunkan Mas Dalem Jurang Mangun, Mas Dalem Puger, Mas Dalem Kijaningrat, Mas Dalem Wiroguno, Mas Dalem Wiroluko, Mas Dalem Wiroludro, Mas Dalem Wilokromo, Mas Dalem Wiloatmojo, Mas Dalem Wiroyudo, Mas Dalem Wilotulis. Ketika Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun wafat, terjadi pengangkatan Pangeran Pati sebagai Raja Blambangan Macan Putih. Hal ini pun menjadi permasalahan, mengingat Pangeran Pati sejatinya adalah keturunan Sinuhun Gusti Adi Prabu Sultan Agung, sehingga menimbulkan peperangan antara Pangeran Pati dan Dalem Agung Macanapuro, dan juga Pangeran Dipati Rai. Pangeran Pati dikalahkan, namun putranya yaitu Pangeran Putro atau Danurejo menggantikan beliau. Tercatat perang saudara tersebut berlangsung lama. Macanapuro, Danurejo dan Sosronegoro sempat memimpin Blambangan menjadi raja, namun hanya sebentar, mengingat perang rebut tersebut terus-menerus berlangsung. Dipati Rai mengamuk dan merusak Kedaton Macan Putih.
Pangeran Dipati Rai beliau baru berhenti mengamuk karena meninggal akibat senjata Ki Buyut Wongso Karyo, yaitu Tulup Ki Baru Klitik. Perang saudara setelah Swargi Sinuhun Gusti Prabu Tawang Alun membuat Macan Putih menjadi rusak, dan Gusti Prabu Macanapuro, Gusti Prabu Sosronegoro, Dipati Rai, Pangeran Pati, maupun Gusti Prabu Danurejo seluruhnya meninggal Swargi. Yang paling mengesankan adalah kemarahan Dipati Rai yang sangat sakti. Beliau juga adalah murid Ki Buyut Wongso Karyo, yang juga guru dari Gusti Prabu Tawang Alun. Kesaktian Dipati Rai atau Prabu Sosronegoro membuat Kedaton Macan Putih hancur. Para agul-agul berperang secara lingsem atau malu. Gusti Prabu Danurejo memiliki permaisuri, yaitu Mas Ayu Gending. Dari perkawinan tersebut memiliki putra, Pangeran Agung Dupati. Sementara dari Selir, atau kakak ipar Gusti Agung Mengwi, atau Raja Mengwi, beliau berputra, Mas Sirno atau Pangeran Wilis, atau Wong Agung Wilis. Karena kacaunya perang saudara, Pangeran Gungdupati dan Pangeran Masirno diungsikan sampai perang mereda, dan kemudian Pangeran Gungdupati diangkat menjadi Raja Blambangan, yang bergelar Sinuhun Gusti Prabu Danuningrat, memerintah Blambangan Kedaton Macan Putih pada tahun 1736 sampai 1763 di akhir abad ke-18, setelah terjadi Perang Puputan Bayu tahun 1771. Selanjutnya VOC mengisi kekosongan pemerintahan dan menggabungkan Blambangan ke dalam Karisidenan Besuki, dan mengangkat Mas Alit sebagai KRT Wiroguno sebagai Bupati pertama. Dimulai dari KRT Wiroguno inilah dinasti kerajaan Blambangan secara pasti dan terpercaya telah memeluk Islam. Generasi di atas KRT Wiroguno tidak terdapat sumber terpercaya telah memeluk agama Islam. Hilangnya Blambangan bagi Bali merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti dari segi kebudayaan. Para Raja Bali percaya bahwa moyang mereka berasal dari Majapahit. Dengan masuknya Blambangan ke dalam kekuasaan VOC, Bali menjadi lepas dari Jawa. Beberapa penemuan sejarah yang menjadi objek cukup menarik dari peninggalan kerajaan Blambangan adalah Tembok Rejo, yaitu berupa tembok bekas benteng kerajaan Blambangan, sepanjang lebih kurang 5 kilometer, terpendam pada kedalaman 1 meter dari permukaan tanah, dan membentang dari Masjid Pasar Muncar, hingga di areal persawahan desa Tembok Rejo, Siti Hinggil atau oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Setinggil, yang artinya Siti adalah tanah, Hinggil atau Inggil adalah tinggi. Objek Siti Hinggil ini berada di sebelah timur pertigaan Pasar Muncar, lebih kurang 400 meter arah utara tempat pelelangan ikan. Siti Hinggil ini merupakan pos pengawasan pelabuhan atau Syah Bandar, yang berkuasa pada masa kerajaan Blambangan, berupa batu pijakan yang terletak di atas gundukan batu tebing, yang mempunyai keistimewaan untuk mengawasi keadaan di sekitar Teluk Pangpang dan Semenanjung Blambangan. Beberapa benda peninggalan sejarah Blambangan yang kini tersimpan di museum daerah, berupa guci dan aksesoris gelang lengan, sedangkan kolam dan sumur kuno yang ditemukan masih berada di sekitar Pura Agung Blambangan, yaitu di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu,
pada lokasi Keraton Macan Putih. Di daerah Kecamatan Kabat didapati relief arkeologi, dan benda-benda yang terkubur saat ini di lokasi seluas 44 hektar, yang telah menjadi persawahan dan kebun. Sering didapati benda arkeologi milik kerajaan. Beberapa puing tembok batas kerajaan pun terkubur rusak dan hancur. Masyarakat setempat sering memindahkan dan atau menyimpan puing-puing tersebut. Ditemui juga beberapa koleksi di beberapa museum di Belanda yang berisi gambar, foto maupun artefak Keraton Macan Putih. Setelah Keraton Macan Putih hancur, penerus Raja Blambangan yaitu Mas Jaka Rempek mendirikan Kerajaan Bayu yang berada di sekitar Rawabayu. Kerajaan ini tidak bertahan lama, karena Perang Puputan Bayu 1771, yakni dalam hitungan bulan saja. Di sini dapat ditemukan beberapa sisa artefak dan bekas peperangan dengan VOC. Hingga kini meskipun kerajaan sudah hancur, para kerabat kerajaan secara turun-temurun tetap menjaga beberapa pusaka penting peninggalan kerajaan.